ada sarung tangan bersih, ada Steril. sarung tangan steril. Nah, steril itu ketika ini kan benda asing dimasukkan ke dalam tubuh kan, jadi harus pakai steril kan, sama dengan perawatan luka, acting, nah seperti itu. Nah itu besok jangan sampai lupa ya, jangan sampai tertukar mana yang steril, mana yang tidak steril, ya. Sarung tangan steril, sarung tangan bersih, terus kapas cebok. Jadi kalau kita pakai sarung tangan bersih ini kita untuk membersihkan area kemaluan pasien itu dengan kapas cebok. Terus ada NaCl. Nanti ini cairan antiseptiknya ya, dimasukkan ke itu, ke kapas cebok. Kalau ini apa? Gel ini untuk Melancarkan masuknya, membalurkan ke sini biar tidak nyeri pasiennya dan melancar ke dalam, masuk ke dalam. Sebentar ya. Kom bersih itu kom isi kapas cebok ya. Kemudian perlak, bengkok ya. Setiap tindakan nanti setelah dibersihkan langsung ke sini, dekatkan dengan pasien. Oke. Ada berapa ini ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau untuk mengambil sampel urinnya ini ya. Nah, udah selesai, siapkan alat. Baru kita ke pasien, sama kayak kemarin kan. Tahap orientasi. Kalau orientasi berikan salam terapeutik ya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat ini yang dinas di ruangan ini dari jam segini sampai jam segini. Bapak dengan boleh lihatkan namanya Pak. Jangan lupa cek itunya. Identitas pasien. Identitas pasien, nomor RM-nya di sini kan ada tuh. Untuk memastikan pasien yang dipasang. Salah pasang. Tanggalannya sini, nomor rekam dia betul. Nah, bagaimana kabar? Kabar jangan lupa ya, kabar, terus apa yang dirasakannya sekarang. Nah, baru kita jelaskan tindakan kita. Kita akan melakukan pemasangan kateter untuk mengurangi risiko infeksi pada saluran kemih. Jadi untuk memperlancar urin Bapak juga. Jadi biar Bapak merasa nyaman gitu ya. Nah, terus apakah Bapak setuju? Proposalnya jangan lupa, walaupun nggak disebutkan tetap ya, karena Persetujuan SOP di rumah sakit seperti itu ya. Kita harus mengikuti SOP di rumah sakit. Nah, terus baru tahap kerja. Jelaskan tujuan kakak udah ya, kerja. Nah, jangan lupa tutup sampiran. Jangan langsung aja kerja. Sampirnya belum tutup ya, kan jadi malu. Posisi. Nah, kita kalau yang sini ya. Kalau perempuan posisinya ketika masang kateter itu posisi dorsal recumbens. Ya, dorsal recumbens itu yang kakinya ditarik ke atas ya. Yang kayak posisi melahirkan. Okay. Oh. Kalau laki-laki tidak, biasa aja sambil berbaring. Nah, di sini setelah kita aturkan, udah kita tutup sampiran. Kalau perempuan dia pakai selimut ya. Nah, di sini beda, ada, coba lihat daftar-daftarnya yang perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki nggak perlu pakai selimut. Kalau perempuan pakai selimut ya. Nah, setelah jaga privasi klien, atur posisinya Pak. Kita atur posisinya senyaman mungkin ya Pak. Harus komunikasikan, setiap tindakan kita harus komunikasikan. Nah, setelah diatur posisinya, nanti kita bilangnya agak terasa sakit. Nanti kalau agak terasa nyeri, kalau nyeri Bapak tarik nafas dalam ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, saya akan letakkan pengalas di bawah punggung Bapak ya Pak ya. Mohon izin ya Pak. Letakkan dulu pengalasnya. Nah, boleh Bapak dulu. Oke. Terus setelah itu, kalau yang perempuan ditutup area pinggang dengan selimut. Kalau tadi nggak ada kan? Ada juga. Oh sama. Tadi kelompok satu bilang nggak ada. Ada. Oh sama-sama berarti ya. Tutup juga area pinggang dengan selimut. Oke. Nah. Pinggang. Kita mau ini biasanya pasang kateter ini pakai asisten. Sama kayak perawatan luka, ya. Nah, besok kita nggak pakai asisten, jadi kita siapkan dulu set sterilnya ya. Nah, jadi kalau ini kan udah steril nih. Ini dibungkus sama plastik juga.
Jadi ini kan berarti udah steril kan. Nah kalau ini juga dibungkus sama plastik. Ini dibungkus sama plastik berarti udah steril ini. Nah yang masalahnya di kalau ini kan udah dibungkus nih. Di ini Aquades ini kan harus diisi nih. Ya harus diisi. Jadi kita isi dulu. Karena nggak ada orang yang menolong mau ngambil isi ini kan. Kita sendiri kita isi dulu 20 cc. Misalnya udah kita siapkan nih. Udah semua terisi misalnya. Nah, tapi ini nggak masuk steril ya. Nah kalau ini masuk set steril, jadi kalau dapat ada kayak bag instrumen yang kecil itu kan ini terlipat nih kalau di posisi plastiknya kita buka dari plastiknya kita giniin sama kayak buka kasa kemarin Kasa steril. nah, gitu. Dibuka, ditaruh Nah, aja. kita mau ngerjain sendiri kan. Iya. Kalau biasa di rumah sakit ada yang nolongin, tolong Aquadesnya, tolong gelnya, nah, tolong ininya, kan kita pegang steril kan. Nah, kalau kita kerja sendiri siapkan dulu semuanya, udah masuk bak instrumen, ini juga masuk, ini kan tinggal masuk ini aja, ini steril nih kan, masukin. Terus kalau kapas cebok, kan pas kapas cebok ini kan pas dibersihkan sama sarung tangan bersih, nggak perlu pakai itu kan, jadi yang masuk steril itu cuma ini sama gel. Nah gel ada gel yang plastik, tau nggak gel kecil yang part itu kalau dalam plastik dia masih steril, jadi bisa diginiin gelnya, bukan gel kayak gini, kalau kayak gini. Tapi pas ujian besok anggap aja ini udah steril, kayak gitu aja lagi ya, karena nggak ada juga yang plastik yang kayak gitu kan. Ada kemarin minta sama Novi, kemarin tuh ini aja ya gelnya, kalau kayak gini gelnya ya kayak mana lagi, karena ada yang plastik. Jadi kan waktu kita membuka ini kan kita harus membalurkan gel. Kalau gelnya kayak gini otomatis tangan ini udah on kan, nggak bisa lagi pakai, kalau satu tangan susah. Bisa aja ya kita yang masukin kan tangan ini nih, tangan ini kan nggak masuk, jadi tangan ini udah on kan, gelnya tuh dituangkan ke tangan ini aja. Tangan ini gel itu dituang ke tangan ini, dikinin aja. Tapi ini nggak boleh sentuh sama tubuh pasien karena udah nggak steril. Bisa aja sih, anti apa namanya, antisipasi kalau nggak ada. Antisipasi ya. Oke, udah anggap aja ini udah ada di dalam bak sterilnya ya, dalam instrumen sterilnya. Terus nah kita udah cuci tangan nih, kita mau membersihkan dulu ya. Kita pakai dulu handspun bersih. Udah cuci tangan 6 langkah, kita bersihkan pakai handspun dulu. Kita ambil kapas cebok sama ini, dekatkan ke sini. Ini biar nampak ya. Boleh pakai ini, boleh. Cuman kalau pakai ini kan antiseptik juga, harus dibilas lagi sama NaCl karena kan berdarah-darah, maksudnya itu tuh merah-merah kan. Jadi harus dibilas sama NaCl. Jadi nggak usah pakai ini, NaCl aja. Orang di rumah sakit pun NaCl. Misalnya NaCl itu dulu diperas dulu dikit. Kalau laki-laki biasanya dibersihkan dari arah ini ke sini ya, dari ujung uretra melingkar ya sampai Ke ya, batang, sampai ke sini, udah buang aja, ke leher sekali penis. usap aja gitu ya. Kalau masih kotor bisa diulang lagi, terus di bagian bawah ini, udah ya. Kalau yang perempuan labia mayora, labia minora. ini labia Mayora, dulu, labia minora. ya. Sekali usap, terus Labia minora. Baru Dari klitoris sampai anus. Udah ya. Begitu ya bedanya. Terus udah bersih, baru kita kalau di sini kan nih basah nih,
Kan kalau kalau biasanya sih ini nggak terlalu Basah. kan nggak terlalu basah kali. Tapi kalau dia basah dilap aja sama kasa, lap kering gitu istilahnya. Kasa ada kasa yang diletaknya di sini kan, dilap aja. Pokoknya dikeringkan ya kalau basah. Tapi biasanya cepat kering kalau nggak terlalu basah ini ya. Nah, dikeringkan dulu, dibilas dan keringkan. Nah, baru kita lepas sarung tangan kita. Ini enggak aja udah lepas ya. Nah, baru kita buka set steril. Steril udah ada ya. Terus kita buka lah ini sarung tangan steril ya, pakai sarung tangan steril. Udah steril nih, baru kita ambil nih, ini kan steril, ambil nih, kita buka ya, kita sambung, ini kan belum tersambung nih. Nah, kita ambil juga ini steril kan, kita sambungkan. Oke, ini nggak apa-apa, ini udah on lah, kan ini udah on kan, kita nggak ada megang gitu lagi. Ini gelnya sebenarnya bisa gel ini dituangkan di bak steril. Oh, bak steril. Dituangkan aja di bak steril, anggap aja ada gel di sini kan. Kita gini aja lagi. Sampai sini. Baru kita komunikasikan pada pasien. Maaf Ibu, kita akan memasukkan selang kateternya ya Bu ya. Ini agak terasa nyeri. Nanti kalau misalnya nyeri Ibu kasih tahu. Ibu coba tarik nafas dalam ya. Oke Bu ya. Nah ini caranya. Tangan kiri memegang bagian atasnya, tangan kanan yang memasukkannya ya. Ini gini. Sama Ibu dulu ya. Aja dulu. Tapi ini selangnya harusnya besok tuh kecil, minta yang kecil ya. Nah ini nggak masuk ke sini. Nah tunggu dulu. Ini kalau perempuan kan ada 3 lubang nih. Lubang uretra, tempat itu saluran kemihnya, vagina sama anus. Nah kalau uretra kan di atas, yang vagina di tengah, yang anus di bawah. Jadi jangan sampai salah masuk ya. Karena kalau kita lihat yang pasien, kalau lansia tuh lubangnya udah sama aja, nggak nampak lagi yang mana uretra, yang mana yang vagina gitu ya. Kalau anus masih agak ke bawah. Nah, itu harus dibedakan ya. Jadi yang jangan sampai salah masuk lubang gitu ya. Nah, kalau yang perempuan berarti yang lubang paling atasnya kita coba masukin. Maaf ya Bu, kita komunikasikan. Maaf ya Bu, kita masukkan selangnya. Tarik nafas Ibu. Nyeri gitu. Udah masuk misalnya sini ya. Sampai sini. Nah, udah sampai sini, keluarlah urinnya. Oh, berarti udah masuk. Tandanya dia udah masuk ke kandung kemih, keluar urin. Tapi kalau belum masuk, berarti bisa jadi dia salah masuk. Udah sampai sini nggak masuk, keluar urinnya nggak mungkin ya. Berarti salah masuk. Coba kamu lihat lagi lubangnya betul nggak lubangnya itu gitu kan. Kalau misalnya udah sampai sini keluar urinnya, berarti udah masuk. Oh ya, urinnya udah keluar ya Bu ya. Kita fiksasi dulu. Pakai. Oh enggak, kita fiksasi dengan memasukkan aquades. Tadi kan aquadesnya udah kita siapkan ya. Udah siapkan dan Kita tinggal masukkan disemprot. lagi. Nggak perlu ambil aquades kan. Nah, kita masukkan aquadesnya di sini. Nih. Coba kita masukin aquadesnya. Ini dia lihatnya. Nah, untuk Bergelembung. menahannya di dalam supaya nggak keluar. Ini kan bisa Keganjel. jadi tertarik keluar ya. Iya. Nah, Pas ngeden. udah kita kasih aquades, kan ini kita tarik sampai mana dia tertahan. Nah, udah tertahan dia. Nah, udah masuk ya Bu. Nah, udah tertahan. Kita buka handsphone kita lagi. Kita mau fiksasi yang di luar. Karena kalau misalnya fiksasi di luar, kita kan kena paha pasien, kan difiksasinya di paha pasien. Ini kan kotor, udah megang urin atau apa segala macam. Kita buka ini lagi. Udah Nah, steril. ya, kita buka. Terus kita fiksasi plester. Harusnya plester harus disiapkan ya. Disiapkan. Tapi nggak apa-apa sih. Kan kita udah, ini tangan kita udah itu kan, masih bersih kan, nggak kena apa-apa. Langsung bersih pakai. Kita plester, Biar nggak kita fiksasi ke urin. paha pasien supaya nggak lepas. Nah, kita fiksasi di sini. Nah, baru kita gantungkan nih, urinnya kan belum tergantung nih. Iya. Baru kita gantungkan di sini. Ini ada penggantungnya. Udah selesai itu baru kita rapikan alatnya.
kita ambil perlaknya ya. Urutan daftar ininya gitu ya. Lebih simpel itu. Oh ya belum. Kalau misalnya dokter minta sampel, Jika perlu. nah nanti dibilang juga tuh, jika dokter meminta orderan sampel urin, kita kan ini kita tadi udah buka kan, kita pasang sarung tangan bersih karena kita akan megang urin kan. Maksudnya itu tuh otomatis kita akan mengambil sampel urin, berarti kan kita harus pakai ini kan, Pakai sarung tangan bersih. agar tidak Kita terkena. pasang sarung tangan bersih, kita ambil urinnya dari sini, ini dibuka aja. Nah, kita tampung, baru kita tutup. Ini rentan kena urinnya tuh, karena pas nutup kadang Suka susah. Suka susah itu kelebihan. jadi harus pakai sarung tangan. Kalau udah pakai sarung tangan, nggak tahu kita pasiennya dengan penyakit apa kan. Udah dapat kan? Terus baru kita buka handscoon-nya. Ya, kita buka handscoon-nya. Jangan lupa bengkoknya harus dekat pasien. Ya, bengkok. Supaya Ini tidak karena panas kejauhan. yang kecil. Nah, baru kita rapikan. Nah, rapikan ini. Nggak ada ya. Iya, kacanya bolong ini. Parah banget emang. Itu, Rapikan mejanya. ini semuanya. Cowok sekarang cowok. Stay. Rapikan. Setelah rapikan, Pusing gua denger, yuk. baru terminasi. Gue diem aja. Ibu, Ini mesti bagaimana perasaannya Bu setelah dipasang kateter? Nyeri. Nyeri. Nggak nyaman. Bagaimana? Nggak nyaman. Enggak nyaman. Nggak nyaman. Memang seperti itu. Sakti, Tapi sakit. nanti, ini akan mengurangi risiko infeksi pada kandung kemihnya. Dan nanti kalau misalnya kita akan melihat observasinya selama 1 jam. Kalau urinnya masih sedikit, nanti saya akan konfirmasi ke dokter. Kan kadang keluar urinnya cuma sedikit gitu kan. Nanti saya akan observasi, bilang aja observasi 1 jam, nanti saya akan kesini. Kalau ada Observe. apa-apa, tolong panggil saya dengan pencet bel ya. Atau datang station Ya. sambil Apakah bawa ada terang pertanyaan, urin. Ibu? Gitu. Boleh kasih pertanyaan. Kalau tidak ada saya pamit ya Ibu. Ya, baru dokumentasi. Dokumentasi itu sebelum dan sesudah tindakan itu harus Monitorkan. dipaparkan gitu ya. Paparkan. Saya pasien dengan umur pasien Tuan A umur 48 tahun mengeluh tidak bisa urinnya keluar, kemudian setelah dipasang kateter urinnya sudah keluar gitu kan. Intensitas warna urinnya kuning jernih, kuning keruh. Terus apa lagi? Kondisinya apa? Selang. Dengan selang jumlah urinnya jumlahnya misalnya misalnya setelah 200 kateter jumlah urin yang keluar 100 cc 100 cc. ya. Terus apa lagi nih, jumlah NaCl yang Aquades yang dimasukkan 20 cc 20 cc. ya. Terus tanggal dan waktu dipasang 10 Juni 2025 jam 5 sore. Nah, ya. Oke, selesai. Tanda tangan sesa. Sudah selesai ya. Ini ngomong sesuai. Oke, saya mau coba cari satu orang Aja. Bener. yang Gitu. berani yang itu memperagakan